Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Fakih Rizky Ramadan. NIM 2402010200747. Program studi PJJ S1 Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video presentasi tugas mata kuliah Manajemen SDM 2. Saya akan mengambil contoh peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Langsung saja ke materinya. Baiklah, masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang yang terjadinya burnout di lingkungan kerja. Itu yang pertama, adanya perubahan sistem kerja pasca pandemi. Itu munculnya kerja hybrid, seperti yang kita tahu bahwa memang pada masa transisi pasca pandemi COVID-19, itu kita dituntut untuk kerja cepat terhadap perubahan teknologi, yang dimana tadinya kita bekerja secara full offline, tetapi dengan adanya pandemi, kita diminta untuk bekerja secara online, yang saat ini pun tetap diterapkan secara hybrid, offline dan juga online. Kemudian yang kedua, fenomena burnout itu yang meningkat, terutama pada pekerja digital. Selanjutnya, pentingnya motivasi kerja dan lingkungan kerja yang mendukung. Jika memang kita bekerja secara hybrid tetapi tidak ada dukungan secara material ataupun immaterial, seperti contohnya perangkat lunak laptop ataupun adanya motivasi ataupun apresiasi dari atasan ataupun lingkungan kerja, itu membuat kita pun tidak bisa bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang keempat, relevan dengan pembahasan topik teori MSDM 2, yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja. Baiklah, masuk ke permasalahan. Di sini ada beberapa masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, itu ada seperti apa sih penyebab utama dari burnout ini sendiri dalam sistem kerja hybrid tentunya. Kemudian yang kedua, kita akan bahas permasalahan tentang bagaimana motivasi dan lingkungan kerja yang mempengaruhi tingkat burnout ini. Kemudian yang ketiga, apa strategi MSDM untuk mengurangi burnout dalam model kerja hybrid. Sebelum masuk ke pembahasan permasalahan, di sini saya akan mencoba untuk membahas terkait teori-teori yang berkaitan dengan MSDM 2, yaitu tentang kinerja. Seperti kita ketahui bahwa ada salah satunya yaitu tentang teori motivasi Herzberg. Jadi di sini ada dua kategori, yaitu kategori faktor motivator dan Heijen. Motivator ini tentunya berkaitan langsung atau berdampak langsung terhadap pekerja, di mana dapat memberikan motivasi secara nyata. Contohnya seperti apresiasi ataupun peluang tingkat pengembangan karir atau karir yang lebih tinggi, seperti itu. Itu contoh-contoh untuk faktor yang motivator. Dan yang selanjutnya yang Heijen. Heijen itu adalah tidak berdampak langsung terhadap kepuasan pekerja, tetapi itu bisa juga untuk eh, wajib dilakukan agar menjaga kepuasan pekerja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pemberian gaji, seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk yang memang harus ada dalam teori motivasi Herzberg ini. Kemudian ada juga yang burnout dari Maslach atau kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi. Nah, di sini kita ketahui bahwa kelelahan emosional ini juga termasuk dikarenakan karena beban kerjaan yang terlalu berlebihan, ya, terlalu banyak yang dibebankan kepada satu orang saja. Padahal mungkin bisa kita ketahui pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan oleh dua ataupun lebih, seperti itu. Kemudian dari pembahasan teori, kita akan memasuki selanjutnya yaitu dari analisis. Nah, analisis yang kita bisa kita berikan di sini adalah yang pertama adalah untuk lingkungan kerja hybrid yang buruk itu bisa menyebabkan burnout. Mengapa? Karena di sini untuk proses hybrid itu sendiri itu tentunya ada beberapa faktor yang mengaruhi.
seperti yang saya sampaikan sebelumnya, material ataupun imaterial. Nah, ketika salah satunya saja tidak bisa tercapai, maka akan timbul faktor burnout, maupun itu skala kecil ataupun yang sudah skala yang cukup besar. Kemudian ada masuk analisis terhadap motivasi internal yang rendah, adanya kurang penghargaan dan makna pekerjaan. Di sini penghargaan itu tidak selalu bersifat yang materi, maksudnya tidak harus diberikan secara terus-terusan terkait tentang uang ya. Tetapi cukup dengan apresiasi seperti ucapan begitu ya, bahwa wah, Anda sudah bekerja dengan baik, hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih atas bantuan Anda, organisasi ini terbantu karena Anda. Cukup seperti itu saja, mungkin saya rasa bisa menjadi faktor-faktor motivasi. Kemudian yang ketiga, strategi SDM harus berbasis teori motivasi dan lingkungan kerja. Dari analisis ini, kita akan langsung masuk ke bagian solusi dari MSDM. Kenapa timbulnya burnout ini? Tentu sudah kita bahas di slide sebelumnya. Salah satunya yaitu adalah pemberian beban kinerja yang berlebihan. Tidak tidak umum bila beban kinerja yang berlebih itu hanya diberikan kepada satu orang. Mungkin bisa bertahan hanya untuk 1 atau 2 hari, tetapi bila hal tersebut diulangi secara terus-menerus, maka akan tidak menutup kemungkinan pegawai tersebut akan terkena burnout. Makanya perlu untuk diperencanakan ulang untuk job desk pekerjaannya. Kemudian solusi yang kedua itu pemberian reward system berbasis kinerja dan keseimbangan hidup. Ya, work-life balance ya. Jadi, jika memang kita ketahui pegawai tersebut sudah berkeluarga, apalagi sebagai kepala keluarga, tentunya harus bisa dari atasan ataupun rekan kerja menyeimbangkan antara bahwa jam kerja itu adalah misalnya jam 7 itu sudah mulai start kerja, pulang jam 4 cukup sampai dengan jam 4. Kenapa? Karena dia sudah ada prioritas lain lebih dari jam 4, seperti berkumpul dengan keluarga atau menemani istri ataupun anaknya bermain seperti itu. Tetapi ketika memang mungkin sesekali ya boleh ya untuk kita lembur segala itu, lembur ataupun ada kerja tambahan. Tapi jika ini berulang terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, maka burnout ini pasti akan muncul. Kemudian yang ketiga, pelatihan soft skill untuk atasan, empati, dan communication. Kenapa ini dibutuhkan? Itu karenanya pertama pastinya tidak adanya komunikasi. Tentu karena saya ambilkan contoh ketika kita mempunyai seorang atasan yang dimana dia adalah pekerja yang sangat keras, tentunya dia mengharapkan bawahan-bawahannya akan ikut tempo bekerja sangat keras. Nah, tentunya inilah yang membuat bawahannya yang tidak sepekerja keras atasannya merasa bahwa dia tertekan seperti itu. Nah, perlunya lah soft skill ini dari atasan untuk mengetahui kebutuhan dari bawahannya. Kemudian selanjutnya fasilitas fisik dan digital mendukung kerja hybrid ya. Tentunya kerja hybrid membutuhkan perangkat berupa laptop. Ketika pegawai tersebut tidak mempunyai laptop, ya kan berarti mau tidak mau kantor harus menyediakan. Ketika kantor tidak bisa menyediakan, berarti pegawai tersebut harus membeli perangkat laptop sendiri, dan di mana itu mengurangi isi kantong lah, begitu ya. Dan tentunya kan laptopnya tidak bisa laptop yang biasa, harus laptop yang mempunyai spesifikasi tertentu dan ya mungkin tidak murah begitu. Kesimpulan, jadi motivasi dan lingkungan kerja itu adalah kunci pencegah burnout. Motivasi yang baik dari atasan, kemudian lingkungan kerja rekan kerja yang baik dan saling mendukung itu adalah kunci mencegah burnout. Kemudian strategi MSDM adaptif dibutuhkan di era hybrid saat ini. Dan terakhir, kesejahteraan karyawan itu produktivitas jangka panjang. Ya, perlu untuk peningkatan karir harus bisa dijamin, untuk kenaikan gaji bertahap juga harus bisa dipenuhi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tugas MSDM 2 pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.